Ini makna sabbihisma rabbikal a'la. Agungkan Allah, sucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas dengan keagungannya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Ayah bunda yang Allah muliakan, kita berjumpa kembali dalam kajian tafsir Al-Quran Juz 30 dengan kitab Tafsir Jalalain. Masya Allah, suatu pertemuan yang indah. Kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap huruf dari Al-Quran yang kita pelajari bisa menghapus dosa-dosa kita dan mengantarkan keberkahan dalam hidup kita, sehingga tidak ada yang sia-sia dari apa yang kita perbuat setiap hari, setiap saat, kecuali mendatangkan pahala dan kebaikan bagi kita semua dan bagi kemanusiaan pada umumnya. Salawat dan salam bagi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah dan sahabat-sahabatnya di surganya, insyaallah, amin. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu saudara kita di Palestina, menguatkan mereka, menyatukan barisan mereka, mengantarkan dengan tepat sasaran dari tembakan yang mereka kirimkan ke arah musuh yang telah berbuat zalim menjajah mereka. Dan insya Allah dalam hitungan dekat Palestina segera akan merdeka dari penjajahan kaum Yahudi. Teman-teman semua yang Allah muliakan, kita akan belajar surah Al-A'la. Surah ini disebut dengan surah Makkiyah karena ia turun sebelum hijrah. Dan ayatnya berjumlah 19 ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dengan firman-Nya, Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih maksudnya nazzih. Nazzih rabbaka amma la yaliku bihi. Sucikan Tuhanmu dari segala sesuatu yang tidak pantas untuknya. Jadi kita diajarkan agar kita jangan memikirkan hakikat pencipta, tapi kita memikirkan ciptaannya. Tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Pikirkan ciptaan Allah, sehingga dengan melihat ciptaannya kita semakin yakin bahwa Allah satu-satunya Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, dan selain Allah hanyalah makhluk. Kullu mawjudin siwallah fahuwa makhluk. Semua wujud selain Allah adalah makhluk. Maka dengan kita melihat ciptaannya, kita akan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita memikirkan zat Allah, seperti apa Allah, di mana Allah, dan seterusnya, dan kita berdebat di situ, kita tidak akan pernah sampai. Kenapa? Karena akal kita terbatas. Itu wilayah iman. Wilayah iman tidak bisa kita jangkau dengan kemampuan akal secara detail. Akal hanya mampu secara global bahwa Allah ada, ya. Bahwa Allah Maha Kuasa, kita beriman. Tapi bagaimananya
Nah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk yang gaib. Di mana Allah? Apakah Allah duduk atau berdiri? Apakah Allah kalau duduk di mana? Nah, itu yang seperti ini di luar kemampuan akal untuk membahas. Kalaupun ada informasi wahyu untuk itu masih global. Akal tidak mampu untuk membicarakan secara detail. Itu maksud wilayah iman, bahwa itu wilayah iman, bahwa kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya adalah sucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas. Jadi sabbihis marabbikal a'la. Sucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Yang tidak pantas adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Kalaupun dalam Al-Quran Allah menyebut ada Allah punya tangan, misalnya gitu kan. Nah, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa tangan Allah sama dengan tangan kita. Jangan dibayangkan seperti itu. Jadi mungkin kita bisa mengatakan bahwa lillahi yadun yaliku bijalalihi. Allah mempunyai tangan sesuai dengan keagungannya. Nah, kita nggak tahu bagaimana bentuknya dan bagaimana, kita nggak perlu bicara tentang tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran ada yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, misalnya seperti itu. Nah, kita dalam berakidah nggak perlu kita mempertanyakan seperti apa bentuk tangan Allah dan sebagainya. Nah, itu sudah wilayah di luar kemampuan akal kita, di luar kemampuan nalar kita. Kita cukup beriman saja bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Quran Allah punya tangan, tapi kita tidak tahu bagaimananya, dan itu adalah tangan Allah sesuai dengan keagungannya. Itu aja kita mengatakan itu. Ini makna sabbihis marabbikal a'la. Agungkan Allah, sucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas dengan keagungannya. Al-a'la, yang maha tinggi. Sifatun li rabbika. Ini dalam tafsirnya, al-a'la sifatun li rabbika. Bahwa al-a'la ini maksudnya Allah maha tinggi. Ini salah satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran. Salah satu sifatnya, bahwa Allah maha tinggi. Tidak ada ketinggian melebihi ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak pantas manusia merasa tinggi. Nggak pantas. Nggak pantas manusia merasa sok berkuasa. Nggak pantas. Yang maha tinggi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan Allah yang maha tinggi. Di sini ada kata Rabbik. Kata Ar-Rabb di situ ada makna bahwa Allah yang menciptakan semua ini, bahwa Allah yang menjaganya, Allah yang merawatnya. Jadi alam ini ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah, Allah yang merawatnya, dan kita semua miliknya. Kita dapat kesehatan itu dari Allah, kita dapat kecantikan dari Allah, kita dapat kesehatan dari Allah. Jadi kita nggak pantas sama sekali merasa hebat, merasa sombong. Nggak pantas. Karena semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabbihisma rabbikal a'la. Allah maha tinggi. Lalu Allah menjelaskan lebih lanjut tentang dirinya. Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang menciptakan dan menyempurnakan. Allah tidak menyebutkan objek. Allah hanya menyebutkan khalaqa. Khalaqa itu kata kerja. Artinya Allah menciptakan. Pertanyaannya, menciptakan apa? Nah, di sini tafsirnya menyebutkan khalaqa makhluqahu. Menciptakan makhluknya. Nah,
Mengapa nggak disebutkan objeknya? Misalnya khalaqas sama, khalaqal ard, khalaqal insan misalnya, seperti pada ayat yang lain. Kenapa di sini nggak disebutkan? Liyashmal kulla makhluqatillah, supaya mencakup semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mencakup bahwa semua wujud selain Allah adalah ciptaannya. Jadi dengan tidak menyebutkan objeknya, maka akan menjadi luas cakupannya. Tapi kalau disebutkan objeknya, khalaqas sama, Allah menciptakan langit, maka berarti yang lain-lain nggak kebagian. Tapi kalau Allah tidak menyebutkan khalaqa, alladzi khalaqa fasawwa, Allah yang telah menciptakan. Nah, ini mencakup semua. Makanya Imam Asyuti menyebutkan khalaqa makhluqahu, maksudnya adalah menciptakan ciptaannya. Nah, gitu. Sehingga semua wujud selain Allah itu adalah ciptaan Allah SWT. Fasawwa, apa artinya fasawwa? Fasawwa artinya ja'alahu mutanasibul ajza wairu mutafawit. Fasawwa artinya saling bersinergi, saling berkaitan, tidak terputus satu sama lain, menjadi satu ekosistem. Menjadi satu ekosistem yang kokoh dan tidak berhamburan. Misalnya bintang. Berapa jumlah bintang di langit? Nggak berhamburan, nggak berbenturan, semua tertata rapi. Ini namanya fasawwa. Mutanasibul ajza wairu mutafawit. Rapi, sistematis, teratur, tersistem, tidak berhamburan. Wairu mutafawit. Masya Allah Bapak Ibu. Ini kalau kita belajar tafsirnya itu kita jadi mengerti ya, mengapa Allah menyebutkan fasawwa. Jadi ciptaan Allah sangat sempurna ya, ciptaan Allah sangat sempurna, dan kesempurnaannya itu tidak bisa ditandingi oleh buatan manusia. Karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, manusia tidak akan bisa menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun kehebatan manusia, itu hanyalah pertolongan Allah, karunia Allah. Makanya tidak boleh manusia sombong, merasa hebat, merasa sok paling kuat. Karena ketika dia merasa sok paling kuat, muncul kesombongan. Ketika dia sombong, maka dia akan berbuat zalim, seperti yang diperbuat oleh Israel di Palestina. Dia merasa paling punya senjata canggih, nah maka dia bertindak semena-mena, tidak memperhatikan kode etik ya, aturan akhlak, aturan moral, nggak memperhatikan. Sekalipun semua manusia di muka bumi sudah menolaknya, menolak kezalimannya, dia masih merasa benar. Nah, itu namanya ketika manusia merasa paling hebat. Makanya Allah sebutkan bahwa tidak ada kesempurnaan kecuali di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak akan sanggup melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawami, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa, dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri. Karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang
menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri, yatim duafa, penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.